Nama saya Firdaus Rizadi. Baiklah, kami akan melakukan wawancara yang berjudul pengaruh K-pop pada mahasiswa. Baiklah, saya Sabari Indriani sangat mewawancarai Mutia Marga Ulfa. Mutia, apa yang kamu ketahui tentang Korea? Yang saya ketahui tentang Korea adalah musik, kosmetiknya, sama budaya. Bisa cerita nggak bagaimana awalnya kamu tertarik dengan Korea? Awalnya pada tahun 2011 nonton drama Korea, terus tertarik sama filmnya, sama dramanya, sama musiknya, lalu cari musik-musik yang lain. Apa yang membuat kamu menyukai Korea? Cara musik mereka. Jenis apa aja Korea yang kamu ketahui, jenis-jenis Korea apa aja yang kamu ketahui? Pop. Oh, berarti di Korea ada. Menurut kamu K-pop Korea ada pengaruhnya atau enggak terhadap diri kamu? Ada. Gimana pengaruh itu? Menjadi lebih percaya diri, bisa berbicara di depan umum. Dalam berapa kali atau jam kamu bisa mendengar K-pop Korea dalam sehari? Dalam sehari bisa dari 2 sampai 5 jam. Bagaimana diri kamu ketika mengenal Korea? Maksudnya perubahan diri kamu ketika mengenal Korea itu lebih agak menutup diri, terus lebih menjaga privasi, berlibur, pernah K-pop Korea, terlibur juga. Bagaimana jika kamu ketika sudah mengenal dan mengikuti Korea itu gimana? Pengaruh terhadap diri, ada pengaruhnya terhadap diri? Ada. Apakah kamu nyaman dengan diri kamu yang sekarang dengan yang mengenal Korea? Apakah lebih nyaman yang sekarang atau yang dulu? Lebih nyaman sekarang daripada dulu. Apa sih yang mendorong kamu bisa menyukai K-pop Korea? Lingkungan. Berarti lingkungan kamu yang membuat kamu menyukai K-pop Korea. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syuhada. Saya dari kelompok 6 ingin melakukan wawancara seputar K-pop. Pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang Korea? Saya mengetahui K-pop, drama Korea, film-filmnya, budayanya, dan banyak lagi. Bisa cerita nggak bagaimana awalnya tertarik pada Korea? Saya tertarik pada Korea pada saat itu sepupu saya lagi menonton suatu performance K-pop dan salah satunya BTS. Apa yang membuat Anda tertarik untuk menyukai Korea? Saya tertarik menyukai Korea karena boybandnya yang suka menerapkan love yourself. Menurut Anda K-pop Korea ada pengaruhnya tidak terhadap diri Anda? Ada, karena K-pop Korea bisa menginspirasi saya dan membuat saya lebih percaya diri. Berapa kali per jam Anda suka mendengarkan lagu K-pop? Mungkin dalam satu hari saya bisa mendengarkan sampai 2 jam. Apa perubahan yang terjadi di diri Anda ketika mengenal Korea? Saya lebih percaya diri dan saya termotivasi untuk lebih giat lagi belajar. Apakah Anda nyaman terhadap perubahan yang terjadi di diri Anda sekarang ini? Saya sangat nyaman Apa sih yang mendorong kamu bisa menyukai K-pop Korea? karena mereka mempunyai karismatik, terus bisa membantu saya untuk menerapkan love myself. Baiklah, sekian wawancara yang telah kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Trisya Ramadhani Manalu dari kelompok 6. Ingin mewawancarai tentang seputar K-pop bersama dengan Kak Sarah. Kak, di sini saya akan mewawancarai atau bertanya tentang seputar K-pop. Apa yang kakak ketahui tentang Korea? Mungkin dari segi budaya, teknologinya juga tentang perbedaan negaranya gitu. Bisa
nggak kakak cerita bagaimana awalnya kakak tertarik dengan pop Korea? Awalnya itu kayak dikenalin sama temen gitu kan, kayak dikasih tahu tentang genre musik ini, mulai cari-cari tahu, terus lumayan tertarik, makanya langsung azan. Dari sisi buruknya dulu mungkin dari ada beberapa fans yang fanatik, mungkin ada juga kayak sasaeng fan yang terlalu mengikuti idolnya gitu, sampai mereka mungkin lupa sama kegiatan mereka di dunia asli. Tapi dari sisi baiknya, kalau menurut saya sendiri, saya yang sangat-sangat introvert dan menutup diri dari dunia sosial, sejak mengenal K-pop ini saya jadi lebih mau mendekatkan diri sama sosial, lebih mau berkenalan sama yang lain gitu. Kesehariannya berapa kali sih kakak, berapa lama kakak mendengarkan lagu-lagu tentang K-pop ini? Saya mendengarkan lagu K-pop itu mungkin kayak semisalnya lagi stres karena tugas, atau kayak lagi capek sama pendidikan gitu. Bagaimana sih diri kakak ketika sebelum mengenal Korea? Sangat-sangat menutup diri sih, kayak kalau ada orang yang mau kenalan kayak apaan sih gitu, kayak nggak ngerti sama dunia sosial, terlalu malu untuk mengungkapkan isi hati sendiri ya. Tapi setelah mengenal K-pop bisa ngerubah itu 180 derajat. Bagaimana sih kakak ketika sudah mengenal atau menyukai K-pop? Jadi lebih bisa public speaking sih, lebih bagus gitu kan, juga lebih mengenal apa itu kesehatan mental gitu, juga lebih tahu gitu. Terus juga lebih banyak teman dari sama K-pop gitu. Apa kakak nyaman dengan identitas kakak yang sekarang? Sangat nyaman sih. Apa sih yang mendorong kakak bisa menyukai budaya pop Korea? Yang pertama sih keinginan tahu gitu ya, kayak pengen tahu perbedaan Indonesia sama di luar itu apa sih. Nggak mungkin kan kita kayak nge-stuck cuma di Indonesia doang, dunia itu nggak kecil gitu. Jadi pengen tahu perbedaan antara Indonesia Korea itu apa sih yang membuat Korea itu lebih maju daripada Indonesia gitu, baik dari segi SDM-nya, SDA-nya, atau dari segi teknologinya gitu. Kalau gitu kak, makasih ya atas jawaban-jawaban dan apa kakak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Alkandria. Kami wawancarai Joakim Mesona. Apa yang Anda ketahui tentang Korea? Mungkin yang saya ketahui musik Korea sama drama Korea. Bisa cerita nggak bagaimana awalnya tertarik pada Korea? Awalnya saya tertarik karena drama Korea yang judulnya Pinocchio karena pemainnya unik banget. Apa yang membuat Anda tertarik untuk menyukai Korea? Karena orangnya ganteng-ganteng. Jenis-jenis apa saja yang disukai dari pop Korea? Boyband Korea. Menurut Anda K-pop Korea ada pengaruhnya atau tidak terhadap diri Anda? Menurut saya tidak, karena saya tidak terlalu fanatik dengan K-pop. Kesehariannya berapa kali atau jam mendengarkan lagu K-pop? Tiap hari mungkin, tapi tidak terlalu sering. Bagaimana diri Anda ketika mengenai Korea? Seneng banget karena bisa lihat idola kan tiap hari. Bagaimana diri Anda ketika sudah mengenal dan menyukai Korea? Nggak ada perubahan signifikan sih, cuma lebih kayak sering halu aja karena bisa mengharapin ketemu idola. Apakah Anda nyaman dengan identitas diri Anda sekarang? Nyaman banget. Apa sih yang mendorong kamu bisa menyukai K-pop Korea? Karena orang-orangnya ganteng-ganteng. Selain ganteng, dia juga jago acting. Oke, baiklah, sekian dari wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi saudari Adel, saya Farda Dwi Rezaldi dari kelompok 6 mau mewawancari Anda tentang dampak K-pop terhadap mahasiswa. Boleh menunggu waktunya sebentar? Boleh. Pertanyaan pertama saya, apa yang Anda ketahui tentang Korea? BTS. Bisa cerita nggak bagaimana awalnya tertarik pada Korea? K-drama.
Terus K-drama tuh asik. apa yang membuat Anda tertarik untuk menyukai Korea? Budaya sopan santun, kebersihan, musik, drama yang lebih canggih daripada Indonesia. Jenis-jenis apa saja yang disukai dari pop Korea itu? K-pop, K-drama, itu aja. Menurut Anda K-pop Korea ada pengaruhnya atau tidak terhadap diri Anda? Lumayan. Kesehariannya berapa kali atau jam mendengarkan lagu K-pop? 30 menit sehari. Bagaimana diri Anda ketika mengenal Korea? Lebih bersih, Terus, lebih ceria, bagaimana diri Anda ketika sudah mengenal dan menyukai Korea? nggak galau-galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan melaporkan hasil wawancara yang telah kami terima. Dengan munculnya budaya K-pop di Indonesia, sikap fanatisme terhadap idol K-pop juga semakin besar dan meningkat. Mahasiswa menjadi terdorong untuk melakukan imitasi dan meniru kebudayaan Korea dan meniru sesuatu yang berkaitan dengan bias atau idol K-pop mereka. Bias adalah seseorang yang dijadikan idola dari suatu bodyguard atau julukan Korea. Perilaku imitasi atau meniru adalah salah satu pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk dapat menyesuaikan tingkah lakunya sesuai dengan fenomena sosial yang ada. Peran K-pop terhadap mahasiswa sangat besar. Dengan adanya media internet, mahasiswa menjadi lebih cepat dan aktif dalam mendapatkan informasi. Seperti pada saat ini, mahasiswa mengerti tentang musik K-pop melalui media sosial dengan Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lainnya. Mahasiswa menjadi aktif dalam mencari informasi tentang K-pop di media sosial. K-pop membawa dampak positif, yaitu sebagai media hiburan mahasiswa untuk melepas penat setelah pulang bekerja atau keseharian mereka. Mahasiswa menjadi kewajiban untuk belajar, tapi refreshing otak sangat diperlukan bagi mahasiswa, karena jika mahasiswa terus dipaksa untuk belajar dapat menyebabkan stres, depresi, sakit, dan gangguan kesehatan lainnya. Dengan mendengarkan musik atau melihat idol K-pop dan dapat meningkatkan semangat mahasiswa. Selain memiliki dampak positif, tentu saja K-pop juga memiliki dampak negatif, antara lain dapat mengakibatkan mahasiswa berperilaku imitasi atau meniru, seperti meniru gaya rambut, warna rambut, style fashion, make up, dan makin banyak lagi. Budaya asing juga memiliki hal yang kurang berpakaian terbuka, dan ini tidak sesuai jika digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan menentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Baiklah, sekian laporan dari hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.